Nah Mbak, sekarang kita sudah sampai di homestay Georite Kalingalang. Ini tepatnya di Dusun Pecodoyong, Desa Ngalang, Kecamatan Gedang Sari. Silakan. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Ya. Eko Sigon, selamat datang di Georeset Kalingalang. Terima kasih Apa kabar? Bapak. Ya, kabar baik Bapak. Ini saya bersama tamu dari Surabaya dengan Mbak Rini. Oh ya, terima kasih, selamat datang Mbak Rini. Selamat Ya. datang di Georeset Kalingalang. Kebetulan ini posisinya ada di basecamp Georeset Kalingalang. Ya betul Bapak. Jadi saya mengantar Mbak Rini dari Surabaya ini untuk dibantu untuk mengunjungi Geotrek Kalingalang Bapak. Insya Allah saya dan teman-teman dengan senang hati membantu semampu kami tentunya, dengan harapan nantinya tidak mengecewakan tamu-tamu kami. Terima kasih Bapak. Pak, selamat siang. Siang. Iya, ini saya bawa tamu dari Surabaya. Ya. Bisa dijelaskan tentang apa itu fosil bioturbasi, Bapak? Oke, ya. Oke, ya. Fosil bioturbasi itu merupakan fosil jejak, jadi yang terbentuk di alam, yang dia hidup sekian juta tahun yang lalu. Ini ada contohnya. Jadi ini ada bekas jejak-jejak, salah satunya adalah jenis hewan yang meliang. Ya, contohnya adalah sejenis cacing. Kebetulan dia hidupnya di daerah pantai yang dia hidup pada sekian 16 juta tahun yang lalu. Jadi kita bisa nampak ukurannya. Jadi jejak-jejak ini, bentukan-bentukan ini menandakan ukuran daripada cacing yang hidup pada waktu itu. Kenapa dia ukurannya besar? Tentunya karena ini hewan purba yang kalau kita bandingkan dengan hewan sekarang, ini dia ukurannya sangat lebih besar. Di sini juga ada beberapa batuan yang cukup menarik. Salah satu adalah batuan breksi yang dia menunjukkan dulu ini adalah daerah muara sungai. Ya, kita bisa lihat ini adalah batuan breksi yang kita namakan. Kenapa? Salah satu cirinya adalah dia memiliki bentukan kerikil-kerikil yang meruncing. Nah, ini salah satu bahwa dia dulu dibentuknya adalah di endapan sungai, tepatnya di daerah muara. Jadi dulu ini adalah lingkungannya adalah lingkungan daerah pantai, jadi muara sungai. Nah, salah satunya juga didukung dengan fosil jejak. Ya, kita berada di pos 2, yaitu adalah di batas kontak antara batu kapur dan juga batu pasir. Nah, di sini kita bisa lihat yang menonjol, relatif menonjol itu adalah batu kapur, atau istilah di geologi kita sebut sebagai batu gamping. Dan ini merupakan batu gamping yang lebih awal-awal di daerah Gunung Kidul. Jadi ya tertua. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang ada di daerah pantai dan semuanya, ini umurnya relatif lebih tua. Dan umurnya tadi sekitar 16 sampai 32 juta tahun yang lalu. Dan dia merupakan jenis batuan namanya kita sebut sedimen. Kenapa sedimen? Karena berasal dari proses pengendapan. Kebetulan lokasi ini pengendapannya di lingkungan laut yang kedalamannya sampai maksimal 200 meter. Nah, jadi kita sekarang berada di lingkungan laut yang kedalamannya dahulu kala adalah 16 juta yang lalu adalah 200 meter. 200 meter. Nah, sini kita sebut di dalam geologi kita sebut sebagai formasi Oyo. Formasi Oyo. Jadi formasi Oyo, sedangkan di arah utara kita sebut sebagai formasi Sambibitu yang kita temukan fosil bioturbasi tadi.
tentang engsel Jawa itu bagaimana Pak? Bisa dijelaskan? Oke. Ya, jadi engsel Jawa kita istilahkan dia merupakan suatu garis patahan yang dia membentang relatif utara selatan di Pulau Jawa. Jadi kurang lebih kebetulan di sini ada jaraknya kurang sekitar 15-20 kilo di Sungai Ngalang ini yang membentang secara utara selatan. Di sini dikatakan engsel Jawa karena di sepanjang sungai ini banyak sekali terjadi atau terbentuk batuan yang mengalami pergeseran. Jadi ada dua batu, ada yang hanya rekah, tetapi ada juga yang sudah rekah tapi bergeser. Jadi kalau kita lihat di depan sini, ini ada suatu batuan yang tadi perlapisannya dia sudah tidak beraturan. Jadi kita bisa nampak ada yang dia mengarah menunjam ke selatan, tapi di atasnya ada yang menunjam ke utara, tapi di sana ada juga yang menunjam yang seperti mangkok. Ini tandanya daerah di sini ini sudah terganggu. Artinya daerah ini sebenarnya sudah bergerak batuannya. Nah, pergerakan inilah yang kita bisa nampak dari ini. Tidak semua lokasi itu kita bisa melihat buktinya. Hanya kita bisa lihat dari visual, dari citra lenset atau juga foto udara. Tapi di sini di lokasi kita di Kalingalang, khususnya di pos 3 ini, kita bisa nampak jelas sekali. Nampak di permukaan dan kita bisa mengukur berapa kemiringan patahannya dan juga pergeserannya berapa. Ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan bahwa Sungai Ngalang atau patahan Ngalang ini dia mengalami pergeseran 2-3 mili per tahun dan masih sangat aktif sampai sekarang pergeserannya. Jadi mungkin untuk hanya kalau umur manusia 2 mili tidak akan sampai, tapi kalau kita bicara geologi, kita bicara ratusan bahkan ribuan jutaan tahun yang akan datang. Nah, di sini keunikan lokasi ini, tapi di sini ada hal yang cukup mengganjal, itu adalah bendungan ini. Jadi bendungan dibangun pas tepat di zona daripada bahaya ini. Di sini sebagai lokasi pembelajaran, terutama edukasi tentang memahami zona-zona kerentanan bahaya bencana alam. Jadi di sini kita bisa banyak belajar bagaimana kita bisa mengenali lokasi kita yang berada di kawasan zona alam.